Berlanjut di cerita Xiao Yan. Kemunculan dua tetua suku Ponik, membuat Zai Xing terselamatkan. Zai Xing terpental, namun tidak terlalu parah. Dua tetua itu membuat pertahanan berbentuk lonceng emas yang menutupi teratai api Xiao Yan. Dia mengatakan, andai kata kau Douzun bintang 7, mustahil kau dapat menghancurkannya. Namun di hadapan penggabungan empat api surgawi Xiao Yan, lonceng emas itu dihancurkan berkeping-keping. Dengan wajah terkejut mereka berkata, bocah, karena kau sudah menodai darah leluhur kami, maka kau tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Tepat setelah mengatakan itu, puluhan sosok manusia kemudian melintas di udara. Kemunculan kelompok yang ada di belakang mereka, adalah simbol pemanggilan yang telah dilepaskan oleh Huang Xuan, malah menarik hampir ratusan ahli dari suku mereka, hanya untuk menangkap bocah tersebut. Bahkan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bintang 4 Douzun. Xiao Yan merasakan hawa pembunuhan yang begitu kental, seakan-akan saja kematian telah nampak di depan mata. Huang Xuan lantas berkata, serahkan buah asal naga Ponik, dan ikutlah dengan kami kembali ke suku Ponik untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu, dengan begitu kami mungkin bisa melepaskan teman-temanmu untuk pergi. Jika tidak, kami akan membantai kalian semua hari ini juga. Mendengarkan itu, Ziyan hanya tertawa sembari berkata, suku Ponik benar-benar telah bertindak seakan-akan memiliki kekuasaan ya. Huang Xuan lantas menatap gadis kecil yang berbicara, dia tahu bahwa anak itu adalah keturunan dari suku naga Void kuno, meskipun terbenam di hatinya keturunan dari naga kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung dengan mudah, tetapi dia tetap bersikeras untuk memaksanya menyerahkan buah asal Dragon Ponik sekarang juga, hanya dengan mengandalkan kelompok mereka yang jauh lebih banyak dibandingkan kelompok yang dimiliki oleh Xiao Yan. Ziyan kembali berkata, buah asal Dragon Ponik ini ada di tanganku, jika kau menginginkannya, maka datang dan ambillah jika kalian mampu. Tetua itu berkata, meskipun kau adalah keturunan dari naga Void kuno, tapi apakah kau pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan itu, ketiganya kemudian melancarkan serangan, mereka menghilang dari tempatnya berpijak, dalam sekejap mata muncul di hadapan Ziyan. Ketika hantaman itu mendekat, tiba-tiba ruang di sekitar Ziyan seakan-akan membeku, ruang spasial terpecah, sampai keluarlah sesosok manusia membawa tekanan yang sangat kuat. Suara tawa bergemuruh sembari berkata, apakah anggota dari suku naga milikku, berhak disentuh oleh burung kecil seperti kalian? Kemunculan sosok manusia yang membawa kekuatan penghancur yang luar biasa, membuat pandangan mata trio Huang Xuan dilanda dengan keterkejutan. Tidak disangka gadis kecil tersebut ikut memanggil bala bantuan seorang master elit dari kalangan klan naga kuno. Orang yang datang kali ini bernama Hai King, kekuatannya berada di ranah Douzun bintang yang ketujuh. Ketika kemunculannya, ruang di depannya tiba-tiba berhenti, seluruh pergerakan waktu dikendalikan olehnya. Tubuh Huang Xuan beserta dengan dua tetua klan Poniknya tak bisa bergerak sama sekali, tangan besar Hai King kemudian melambai, ketiganya langsung terbanting ke tanah dengan sangat-sangat keras. Huang Xuan beserta dengan dua rekannya memuntahkan darah dengan rasa kesakitan yang begitu luar biasa di sekujur tubuhnya. Feng Qing'er yang melihat tetuanya dilanda dengan rasa ketakutan, tidak disangka tiga ahli yang berasal dari klannya yang mencapai ranah Douzun bintang yang kelima, malah berakhir menyedihkan dengan satu tamparan dari pihak naga Void kuno, sungguh kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Kelompok Xiao Yan juga ikut dikejutkan, dengan adegan yang terjadi. Seluruh langit-langit menjadi senyap, karena serangan bantingan kejam yang dilepaskan oleh Hai King. Hai King lantas menyilangkan tangannya di depan banyaknya manusia, sembari menegaskan, siapa lagi dari kalian yang ingin datang untuk merebut buah asal naga ini? Mendengar hal tersebut, membuat mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak satupun anggota dari klan Ponik yang berani angkat bicara bahkan sepatah kata apapun. Hai King kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ziyan sembari berkata, kali ini paman tidak terlambat bukan? Ziyan lantas menjawab, masih ada bajingan tua itu, sembari menunjuk tangan kecilnya ke arah hantu tua Zai Xing. Setelah mengatakannya, Zai Xing buru-buru memperjelas bahwa dirinya bukan berasal dari suku Ponik, tetapi aku adalah anggota dari Aula Jiwa. Sayangnya Hai King tidak peduli, dan menatapnya dengan dingin, sembari berkata, Aula Jiwa milikmu juga tidak masuk akal, apakah menurutmu Aula Jiwa akan berani menyatakan perang melawan naga kuno, bahkan meskipun aku menghabisimu di sini?
Setelah mengatakan itu, tubuhnya kemudian menghilang, melancarkan serangan tepat ke arah Zai Xing. Tangan penghancur kemudian menghantam wajahnya, tubuhnya terpental dengan sangat-sangat keras menabrak dinding batu, sampai membuatnya muntah darah. Total dari mereka ada 4 ahli yang berakhir babak belur parah di tangan Hei King. Xiaoyan yang melihatnya dari kejauhan mulai memikirkan serta merasakan, bahwa energi dan kekuatan semacam ini, adalah bakat yang memang dimiliki oleh ras mereka. Untuk terbang melampau jauh melalui ruang kosong, penggunaan kekuatan spasial semacam itu, adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan klan yang lain. Ziyan dengan penuh rasa bangga sembari berkata, "Paman, kau melakukannya dengan sangat-sangat baik." Ziyan lantas mengatakan kepada Xiaoyan, "Ini adalah pamanku, bernama Hei King. Dia juga adalah anggota dari suku naga Void kuno." Xiaoyan menangkupkan kedua tangan sembari memberikan rasa hormat kepadanya, dan menyapanya. Hei King lantas mengatakan, "Oh, kau adalah Xiaoyan ya, generasi turunan dari Xiao Xuan, tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang sepertimu, memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno yang ada di benua." Mendengarkan itu Xiaoyan terkejut bukan main, tidak disangka klan Xiao ternyata adalah 8 dari klan kuno yang pernah disebutkan. Hei King memperjelas bahwa, saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan kala itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan, tetapi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini, jika tidak, orang-orang bajingan itu akan terus membuat masalah. Setelah mengatakannya, tangan besarnya kemudian melambai membentuk sebuah ruang dari celah spasial, dan kelompok Xiaoyan kemudian segera memasukinya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Hei King kembali mengalihkan pandangannya ke arah klan Ponik dan menegaskan bahwa, kalian semua sebaiknya menahan diri untuk melakukan sesuatu mulai dari sekarang, jangan pernah berpikir bahwa hanya karena anggota naga kuno milikku tidak muncul, kau berani berbuat seenaknya. Suku kami tidak akan pernah takut dengan klan milikmu, serta ingatlah keturunan kalian hanyalah mengandalkan warisan darah dari surga naga Ponik. Setelah kepergiannya, salah satu tetua yang berada di samping Huang Xuan berkata, "Siapa yang menduga gadis kecil itu sebenarnya adalah keturunan dari naga kuno, jika bukan karena dia, maka buah Dragon Poniknya tidak akan lepas dari tangan kita. Selain itu yang paling parahnya, kita telah mengirim begitu banyak ahli dari klan untuk datang ke tempat ini. Apa yang akan kita katakan ketika kembali dalam kegagalan?" Huang Xuan lantas berkata, "Ayo kita pergi dan kembali ke penghalang spiritual binatang, untuk menggeser kerangka dari leluhur klan Ponik, kita tidak boleh kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi." Setelah kepergian anggota mereka, Zai Xing hanya bisa memendam emosi di hatinya. Tetapi dia bersumpah sampai mati, bahwa Xiaoyan, tunggu saja ketika bertemu lagi, pada saat itulah kau dan paviliun bintang jatuh, akan kuhancurkan tanpa tersisa. Singkat cerita, bertepatan di puncak gunung, yang berjarak 50 km dari lokasi, di sanalah kelompok Xiaoyan keluar, dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Hei King, karena telah membantunya. Hei King berkata, "Tidak masalah, sebelum aku pergi, para sesepuh yang berada di suku, juga telah memerintahkanku untuk berterima kasih padamu, karena telah menjaga Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku naga kuno milikku akan membalas semua kebaikanmu di lain waktu." Dengan berat hati, Hei King terpaksa mengatakan, bahwa Ziyan memiliki peran yang sangat penting bagi suku kami. Karena itulah tidak boleh ada yang terjadi padanya. Membawanya ke dataran tengah dan kembali bisa menghubungi suku kami, merupakan sebuah bantuan yang sangat besar darimu. Hei King tanpa daya hanya bisa menggelengkan kepala, dia melanjutkan, "Tempat ini semakin jauh dari pegunungan binatang, kalian semua boleh kembali menuju ke timur untuk meninggalkannya. Tetapi Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini." Mendengarkan itu Ziyan sebenarnya kaget dan bertanya-tanya, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sama sekali tidak ingin kembali ke klannya, tempat tersebut tidak menyenangkan baginya. Bahkan dia telah menganggap tempat itu adalah sebuah neraka. Hei King mengatakan, "Aku pun juga tidak tahu, tetapi kali ini merupakan perintah yang telah dikeluarkan. Mereka mengatakan bahwa kau sudah sangat cukup untuk bermain, tetapi belum menyelesaikan warisan apapun dari naga kuno, sehingga kau diperintahkan untuk menyelesaikan warisan sebelum bisa keluar kembali. Selain itu kau telah menemukan buah asal Dragon Ponik, tentu mereka akan meminta penjelasan darimu."
Di sisi lain dengan basis kekuatanmu sekarang, kau hanya akan menjadi beban bagi Xiao Yan jika terus mengikutinya. Kau juga tidak senang jika sesuatu terjadi padanya kan? Setelah kau menyeleksikan warisan, maka kekuatanmu akan melonjak begitu signifikan, pada saat itulah, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu untuk menjelajahi benua lagi, pada saat itu, kau dapat membantu teman-temanmu. Mendengarkan itu wajah Ziyan termenung berat hati, dengan terpaksa ia harus kembali ke klannya juga. Hai King melanjutkan kepada Xiongzan, kau juga harus ikut bersamaku, dan kembali, dikarenakan kau memiliki keturunan dari naga kuno, hanya dengan mengikutiku, kau bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Nah karena sudah seperti ini, sebelum berpisah, Xiao Yan dan Xiao Yixian kemudian memberikan semangat kepada Ziyan, bahwa mereka akan kembali bertemu lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, berlatihlah dengan giat. Ziyan berkata, aku pasti akan jauh lebih kuat darimu, setelah keluar nanti, pada saat itulah, kau harus mengolah pil yang jauh lebih baik untukku, agar bisa memakan setiap harinya. Setelah mengatakan itu, mereka kemudian berpamitan, sebelum pada akhirnya mereka kemudian berpisah untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Nah setelah kepergiannya, Xiao Yan juga akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dikarenakan misi mereka telah sukses, dan berhasil mendapat buah tunas jiwa. Karenanya sekaranglah waktunya untuk memulihkan kekuatan roh gurunya kembali. Keuntungan yang didapatkan dari perjalanan menuju ke reruntuhan kuno kali ini, benar-benar melimpah ruah, selain mendapatkan buah tunas jiwa, dan kerangka yang mengandung esensi Do Sheng, ditambah 3 tulang rusuk yang mengandung teknik Do kelas Tian, dia juga mendapatkan binatang pil yang sangat berharga, jika dirawat dengan berhati-hati, maka cepat atau lambat, binatang pil itu akan menerobos ke tingkatan 9, efeknya bahkan mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.